Bu Fili, sebetulnya apa sih digital rupiah ini, sama seperti uang kartal hanya beda format atau seperti apa, Bu? Ya, hai Mbak Jessica. Ya, sebetulnya digital rupiah tadi seperti Pak Ferry katakan bahwa ini sebetulnya sama aja ya. Ini adalah uang rupiah, cuman formatnya digital. Dan ini diterbitkan oleh Bank Indonesia dan menjadi kewajiban dari Bank Indonesia kepada pemegangnya. Nah, ke depan ini digital rupiah rencananya akan diterbitkan dalam dua jenis, yaitu kita sebutkan digital rupiah wholesale dan digital rupiah retail. Nah, apa bedanya? Kalau digital rupiah wholesale ini dia cakupannya itu sangat terbatas dan hanya didistribusikan untuk melayani transaksi wholesale nilai besar. Nah, sementara kalau yang tadi digital retail itu cakupan aksesnya dia terbuka untuk umum dan didistribusikan untuk transaksi retail. Nah, pertanyaannya apa sih bedanya gitu ya dengan uang commercial money seperti uang elektronik yang saat ini kita kenal gitu. Nah, ini bedanya adalah kedudukan dari digital rupiah itu. Kita kenal digital rupiah ini adalah sebuah uang rupiah yang diterbitkan oleh bank sentral. Jadi dia punya karakteristik bebas risiko dan bisa diakses langsung oleh masyarakat secara aman, dan ini juga menciptakan kepercayaan masyarakat. Jadi ada tercipta public confidence di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah nanti kalau sudah ada digital rupiah, apakah uang kartal itu akan hilang? Tidak. Jadi digital rupiah ini dia akan hadir sebagai komplement ya. Jadi dia akan komplement bagi uang-uang yang ada di masyarakat, termasuk uang kartal fisik gitu ya. Nah, jadi ini dia akan koeksis, hidup berdampingan, sehingga masyarakat nantinya dia memiliki opsi yang beragam gitu ya di era digital. Apakah dia mau pakai digital rupiah, apakah dia masih mau memakai uang kartal fisik, itu sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, selanjutnya juga uang digital rupiah ini dia juga akan tetap koeksis dengan infrastruktur yang ada saat ini, baik yang sedang berjalan maupun yang akan dikembangkan. Jadi termasuk juga yang infrastruktur yang akan dikembangkan di blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 maupun blueprint pendalaman atau pengembangan pasar uang 2025. Jadi intinya dia akan terhubung gitu ya. Jadi di platform digital rupiah ini memang kita desain supaya dia terhubung dengan infrastruktur sistem pembayaran, pasar keuangan. Jadi ini bisa tercipta koeksisten antara digital rupiah dengan berbagai jenis uang yang ada gitu, Mbak Jessica. Baik, Bu Fili, kalau digital rupiah ini sebagai komplement dari uang kartal yang selama ini dan juga uang digital yang selama ini sudah beredar, sebetulnya apa alasan dari Bank Indonesia mengembangkan mata uang digital? Apakah ini sejalan dengan kondisi digitalisasi ekonomi dan juga keuangan pada saat ini dan juga beberapa masa mendatang nih, Bu? Oh iya, jadi seperti tadi disebutkan oleh Pak Ferry ya, bahwa paling tidak ada 3 faktor utama kenapa kita mengembangkan digital rupiah ini. Yang pertama, karena mandat undang-undang ya, bahwa Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menerbitkan mata uang di Indonesia. Jadi bukan pihak swasta atau kita kenal sebagai shadow currency ya. Tapi yang kedua, ini juga Bank Indonesia ini melayani kebutuhan masyarakat. Kita juga bertransformasi, kita melihat apa yang dibutuhkan masyarakat di era digital. Jadi ini merupakan public policy objektif ya. Jadi kita terus bertransformasi, kita bertransformasi di fungsi klasik pengedaran uang, sehingga dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi keuangan digital yang semakin terdesentralisasi ini. Dan yang ketiga, kita juga mempersiapkan tadi infrastruktur pembayaran yang lintas negara menghadapi perdagangan dan keuangan internasional di era digital ya. Jadi berangkat dari hal tersebut, konfigurasi digital rupiah ini kita bangun dengan tujuan satu, sebagai digital rupiah ini sebagai alat pembayaran digital yang sah di NKRI ya. Jadi ini kita sebagai sovereign digital public goods gitu. Yang kedua, dia juga bisa mampu mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial maupun sistem pembayaran. Dan yang ketiga, ini tentunya mendukung pengembangan sistem keuangan dan integrasi IKD secara nasional ya. Jadi kita
harapkan mampu untuk memperkuat inklusi, inovasi end-to-end, dan juga meningkatkan efisiensi. Jadi digital rupiah ini kita harapkan mampu memenuhi fungsinya sebagai satu alat tukar, yang kedua penyimpan nilai, yang ketiga satuan hitung, dan tentunya sebagai jangkar moneter bagi uang digital lainnya di NKRI. Baik, Bu Fili, ini menarik sekali terkait dengan digital rupiah, namun kita akan terlebih dahulu untuk jeda, karena setelah ini kami akan membahas bagaimana nilai tambah dari digital rupiah itu sendiri dan bagaimana pengembangannya hingga beberapa tahun ke depan. Baik, kita pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Metro TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Zona Bisnis. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan mengenai peluncuran proyek Garuda atau Digital Rupiah bersama Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ibu Filianingsih Hendarta. Bu Fili, tadi kita sudah dijelaskan sama Ibu terkait dengan sebetulnya apa itu Digital Rupiah. Yang selanjutnya kami ingin tahu, sebetulnya nilai tambah apa yang didapatkan masyarakat setelah nanti Digital Rupiah ini sudah diluncurkan, Bu. Apakah ini nantinya akan mendorong pertumbuhan perekonomian dengan adanya kelancaran bertransaksi nantinya, Bu? Iya, iya Mbak Jessica, jelas ya. Jadi nilai tambahnya itu kita menciptakan kepastian ya. Jadi artinya keberlangsungan layanan publik kepada masyarakat di era digital ini. Jadi artinya Bank Indonesia ini melakukan perluasan khazanah alat pembayaran. Jadi kita memberikan jaminan kepada masyarakat untuk bisa bertransaksi baik dalam kondisi saat ini di era digital maupun di masa depan gitu ya. Jadi kita tahu bahwa tugas kita sebagai institusi publik itu kita akan menjalankan mandat kita sesuai undang-undang, lalu juga kita merespon kebutuhan masyarakat gitu ya, apa kebutuhan masyarakat. Nah, kita tahu digital rupiah ini bisa menambal atau filling the gap gitu ya untuk uang-uang existing saat ini yang ada hambatan untuk digunakan di era digital gitu ya. Jadi ini merupakan jawaban dari Bank Indonesia untuk menghadirkan bentuk mata uang rupiah digital secara cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal gitu ya, yang seperti tagline dari sistem pembayaran kita gitu. Nah, memang nanti ini tentunya kita akan terus kembangkan gitu ya, nanti dengan fitur-fitur, dengan bebas risiko, dan ini akan menjadi instrumen dari Bank Indonesia. Jadi itu kira-kira Mbak ini, dan tentunya ini juga akan mendukung gitu ya transaksi di era digital ini. Oke, ini untuk mendukung transaksi di era digital. Bu, sebetulnya langkah apa yang sudah ditempuh oleh Bank Indonesia dalam pengembangan digital rupiah? Apakah dari Bank Indonesia sendiri sudah memetakan resiko-resiko tersendiri, Bu? Iya. Jadi gini, kita meluncurkan white paper ya. White paper ini sebetulnya merupakan langkah awal kita gitu. Artinya ini merupakan langkah awal kita untuk melakukan komunikasi dan menavigasi gitu ya. Jadi ini masih langkah awal. Nanti kita akan follow up dengan konsultatif paper. Jadi kita akan mengembangkan itu dalam 3 tahapan. Jadi tahap pertama itu immediate. Nah, artinya apa? Kita akan mulai dengan wholesale digital rupiah terlebih dahulu. Mulai dari use case penerbitan, pemusnahan, transfer dana antar bank gitu ya. Kenapa kita lakukan ini? Karena ini lebih sederhana ya. Ekosistemnya terbatas, kompleksitasnya juga lebih rendah, kebutuhan pembaruan sistemnya juga terbatas, wholesale ya. Tetapi berikutnya langkah kedua adalah intermediate. Nah, kita mulai tambahkan di sini, kita perluas use case-nya dengan transaksi di pasar uang, baik di VP untuk PUAP, lalu operasi moneter, settlement dana central counterparty gitu. Lalu kita masukkan juga di sini sekuritas yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, nanti di tahap ketiga, itu tahap end state, kita coba sajikan konsep integrated end-to-end, baik wholesale digital sampai dengan retail digital. Nah, ini kita akan uji cobakan. Nah, jadi ini nanti akan use case pengedaran, pengumpulan kembali, peer-to-peer transfer, retail digital. Lalu kita juga masukkan di sini sekuritas yang di luar sana yang bukan diterbitkan oleh Bank Indonesia juga. Nah, jadi kira-kira itu yang kita lakukan. Tapi semuanya itu kita lakukan dengan 3 sequence ya, Mbak. Jadi yang pertama kita akan lakukan konsultasi publik, yaitu melalui
dengan white paper terlebih Bu dahulu, Fili, lalu tapi FGD, konsultasi selanjutnya yang kami ingin tahu sebetulnya bagaimana keterlibatan pihak lain dalam proyek digital rupiah? Apakah proyek ini hanya untuk transaksi di dalam negeri saja atau bisa cross border, Bu? Ya, tentu sinergi, kembali lagi sinergi pemangku kepentingan, karena kita Bank Indonesia tidak bisa bergerak sendiri karena digital rupiah proyek Garuda ini adalah proyek yang coveragenya nasional. Jadi kita semua pemangku kepentingan itu harus hand in hand ya, dukungan semua pemangku kepentingan. Dan nantinya ini bisa cover 7 area, Mbak. Jadi bisa moneter, sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, transaksi pemerintah, nanti bisa use case-nya G2P atau P2G ya, bantuan sosial dan lain-lain. Lalu juga di situ ada keamanan nasional dan utamanya nanti juga ada perlindungan konsumen dan hubungan internasional ya, dan juga perdagangan aset kripto nantinya. Dan jadi ini kita melakukan sinergi dengan kementerian dan lain-lain dan juga komunitas bank sentral global dan organisasi internasional. Ya, jadi supaya desainnya ini nanti match gitu, selaras dengan berbagai inisiatif yang sedang berlangsung di global. Berarti tidak hanya di dalam negeri namun juga berkoordinasi dengan pihak di luar negeri, dan salah satunya tadi saya mendapatkan poin penting yaitu juga membantu fiskal di dalam negeri ya Bu. Bu Fili, selanjutnya terakhir kami ingin tahu sebetulnya kapan ini akan diluncurkan Bu? Iya, jadi ini penerbitannya ini kita akan tetapkan kemudian pada saat ini benar-benar siap. Jadi kita dalam melakukan ini ya, prinsip pengembangan ini dilakukan dengan 4 kriteria. Jadi important, urgent, lalu readiness dan juga impact ya. Jadi tadi sekuensinya saya tadi ngomong, pertama kita akan lakukan konsultasi publik. Lalu yang kedua eksperimen teknologi, kita akan lakukan proof on concept, prototyping, sandboxing gitu. Nanti diakhiri dengan review stance kebijakan. Apabila semuanya itu sudah siap, maka kita akan tadi 3 tahapan ya, Mbak. Tadi immediate, intermediate, dan end to end gitu. Nah, nanti kita akan lakukan tuh secara tidak nunggu satu selesai, tetapi di tengah-tengah kita lakukan tahap kedua dan tahap ketiga. Mungkin itu, Mbak. Ibu, terakhir kira-kira ada tahun berapa Bu kirim udah jadi, Bu? Iya, kita maunya secepatnya ya, tetapi kita lihat bahwa ini kan perlu waktu gitu ya. Tadi kembali lagi untuk melihat kesiapan gitu ya. Baik, siap. Baik, terima kasih Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.